Assalamualaikum, danglung kudang di hari ini saya bertatap muka dengan Panji dan Beni di hari ini bersukaria. Dari kecil saya itu saya menyenangi seni dan budaya Aceh itu, terutama dalam tari menari dan vokal di Aceh, khusus Aceh. Dari kecil saya sebenarnya. Saya kemudian mungkin ini bakatnya bakat dari orang tua sebenarnya, orang tua perempuan. Kalau laki-laki enggak. Kalau laki-laki itu pengusaha besar, Toki Hasan Tukan itu ayah saya itu pengusaha besar di sana. Tapi saya enggak mungkin kurang ini ya. Lebih pada ibu itu pintar berpantun itu bervokal selawat kayak itu. Ibu saya lebih mungkin pengaruh itu saya dari kecil. Nah kemudian begitu saya sudah mulai SMP, itu mulai dengan teman-teman sering pergi nonton pertandingan tunang namanya, tunang sedati atau tarian duduk itu. Karena di menasah itu sering ya bervokal itu. Dan saya banyak vokal Aceh yang saya dari kecil saya sudah tahu gitu. Baru mulai SMA itu saya sudah punya tim SMA tahun 61, 62. Itu ada tim kesenian di SMA. Saya terlibat dalam menjadi syekh, menjadi di gitu. Dan tanding dengan orang-orang yang sudah dewasa. Sesama SMA nggak ada kan? Pada SMA ada satu seluruh Aceh Barat Daya itu hanya satu. Di kampung saya nggak ada, malah pergi ke kampung ke daerah lain. Nah itu lawan saya yang main itu tanding orang yang lebih sudah tua-tua. Syekh yang sudah terkenal di lawan kan. Cuma bedanya apa? Karena anak muda SMA. Kalau berbicara tentang sejarah, berbicara tentang pendidikan lebih kita tahu daripada orang-orang tradisi kan. Di situ menang yang kita itu di dalam pertandingan itu. Kemudian taman SMA itu saya sudah ke Jogja. 64, 65 saya sudah di Jogja sebelum menutusnya PKI. Di sana juga aktif saya berkesenian Aceh. Dan saya sering menari, diundang nari di Kepatihan. Kalau ada tamu-tamu negara. Waktu itu Bagong masih nari. Masih nari. Ya dia nari, saya nari juga itu. Sama 66, 65 itu. Nah, jadi di sana pun saya aktif dengan teman-teman di samping kuliah. Kuliah saya sudah di sekolah tinggi olahraga. Itu dari kecil sudah punya bakat ke arah sana juga. Nah kemudian di Jogja itu kuliah, namun saya di sana berkesenian tuh nggak ada putusnya dengan teman-teman sesama mahasiswa gitu. Mahasiswa Aceh yang ada di sana kita bikin suatu tim namanya SAC, Sedati Aceh Club gitu. Nah sekarang berkesenian itu juga sampai ke Solo, ke Madiun, ke Kediri, ke Jember, Banyuwangi, Surabaya, ke Semarang, mengajar di Semarang anak-anak yang ada di Semarang. Saya juga yang ngajar. Nanti saya ke Purwokerto, Arjo, itu sering diundang menari. Ya, jadi selama saya berkuliah di sana itu sampai tahun 70, saya masih sering diundang menari. Apalagi sikon saat itu kan ini pengalaman pahit itu. Pengalaman pahitnya apa? Kita kuliah sangat, apalagi 66 itu, uang nggak ada, di kampung nggak ada, hidup sendiri, kadang makan, kadang enggak, itu udah kuliah di sana. Jadi kadang-kadang jual baju itu biasa buat kami mahasiswa saat itu ya. Nah saya bisa mengajar, kadang mengajar, ada IAIN yang minta ngajar, atau apa yang minta ngajar, saya ngajar di sana Aceh. Nah, dari 1970 saya sana, saya pulang jadi ke Jakarta. Di Jakarta ini ketemu teman-teman di sini juga anak-anak Aceh di latihan di kebun baru itu di kelurahan. Nah di sanalah ketemu almarhum Nurdin. Dia dulu tidak ada kegiatan. Dia lihat ada saya ini anak ini Pak Haji. Ikutlah gabung di situ dia. Nah kemudian kami latihan di tim Taman Ismail Duki itu di luar itu tahun 70-an itu. Sering latihan rapai, latihan kesenian di situ. Nah mungkin ada yang tahu Sardono kalau saya tidak salah ini. Sardono Senton itu. Karena mereka juga ada kegiatan di kampus yang sekarang itu. Belum jadi belum ada apa-apa di situ, FPKJ belum. Nah, lihat baru terbangunnya FPKJ itu, saya diajak untuk mengajar di sana dengan almarhum Nurdin. Cuma almarhum Nurdin karena meninggal dia duluan, tinggallah saya sendiri sampai sekarang di sana itu.
Tahun 80 itu sudah mulai ada misi-misi. Misi ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa, kemana-mana itu. Bisa dengan pemerintah, bisa dengan undangan dari negara yang bersangkutan, kita ke sana ada festival-festival itu. Baik ke Amerika, ke Eropa, ke Afrika, ke Timur Tengah, ke Australia. Ya, semuanya sudah pernah saya alami lah dengan itu. Tong lah dekat dong ni bang Allah lu lake tulung pedengan untung lo. Lon pula pada di timur bangom tulo di muda mubah di juru tudati pula di tingom mengangkali mong kutulis lanjut. Mangan lupa ubi mangan hantati otabu saka cukup tataket udah marduki tabe ngangaki dijati pula tabe ngangaki dia tubab gari tamung nam galak abe baja pulo iya tung tilu puntung kali dia rata wahai rakan yang tak mutua mu baga gitanyo duna pula dinyo mu satu membangun negara yang baik cuma kayak di kampus di IKJ itu banyak pengalaman juga. Maklum kita kesenian Aceh ini kan tidak ada musik khusus. Kalau yang lain tari kan sudah ada musiknya, sudah ada temponya, sudah ada beatnya, sudah ada yang ketentuannya. Kalau Aceh kan tidak, musiknya itu ada pada diri kita sendiri, pada penari dan pada anudi. Nah, dia ada kur, ada solo, kan lebih dominan yang itu. Ada yang main musik tapi minim sekali. Ya kita lihat di mana-mana yang Aceh rata-rata musik itu sangat minim gitu. Walaupun ada. Nah, di sini kita mengajar bahasa. Bahasa aja kan bahasa Aceh. Mereka harus belajar bahasa Aceh. Nah, di sini ada benturan juga. Sekali dua. Tapi karena mereka senang belajar, artinya jadi juga. Nah, alhamdulillah kalau saya melihat begitu. Taruhlah ini orang bangsa sendiri ya, karena daerah sendiri, negara sendiri. Kalau saya mengajak ke luar negeri, ya bayangkanlah saya harus bahasa Inggris saya nggak bisa. Paling potong lah bisa. Sehingga ada yang satu kejadian di Namibia itu. Jadi duta besar saya bilang, Pak, saya nggak bisa berbahasa Inggris. Nggak apa-apa, oke, nanti ada yang translate. Datang yang translate, 3 hari dia datang. Sudah tuh nggak datang lagi. Segini-gini keringat saya keluar. Bagaimana saya harus mengajar ini? Tapi karena saya tetap berani, bahasa tubuh, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Aceh. Jadi campurlah kita bahasa. Tapi ada hikmahnya kalau saya pengalaman itu. Mereka sangat senang. Mereka walaupun tidak tahu tapi ada lucu-lucunya, ada jadi juga. Dan mereka pernah tampil di konferensi Asia Afrika yang ke-50 di Namibia. Yang nonton tuh bayangkanlah tari Indonesia yang melakukan itu orang asli sana, kemudian yang nonton tuh presiden dan perdana menteri Asia Afrika. Dan sukses dan saya sangat bahagia. Itu yang bahagia saya, lain enggak. Dan saya mengajar lagi tampil di festival di Zimbabwe, di Harare, Zimbabwe yang daerah konflik itu. Di situ yang ditampilkan oleh CNN itu di TV, karena TV karena daerah konflik, TV dari negara mana kan datang, wartawan banyak di sana. Yang di shoot tuh kita Indonesia, jadi 3 hari itu, 3 pagi di CNN itu Indonesia nih. Bangganya bukan main, itu enggak bisa kebayar itu anunya itu. Karena itu CNN soalnya, dunia melihat itu satu promosi Indonesia luar biasa dan saya bangga sebagai anak bangsa itu yang sangat ini sekali pengalaman gitu ya, karena sini dan budaya bangsa kita ini sangat dikagumi oleh dunia dimanapun saya pergi, saya habis pokoknya sudah pergi semua benua lah gitu, dan pernah tampil di konferensi orang-orang kaya sedunia di Swiss, di Davos mungkin pernah lihat tiap tahun saya pernah tampil di depan itu juga pernah, dan dapat sambutan juga luar biasa di Swiss. Di mana-mana lah di Eropa habis, di Timur Tengah juga. Saya pernah juga menari di Syria, di Lebanon, Abu Dhabi, Kuwait, Qatar, kemarin di Riyadh teman anak IKJ. Di Riyadh itu 8 negara yang ikut, kan kita dapat sambutan juga luar biasa. Sampai seorang ulama besar di Riyadh, ini pengalaman juga saya yang dicerita oleh duta besar kita, Pak Uki, tahu enggak Pak Uki? Kalau ini tadi tidak diterima oleh masyarakat sini, habis saya di koran katanya. Duta besar. Sampai setelah selesai dia bilang apa kepada saya Pak Uki?
Saya sangat bangga. Saya kalau nanti lagi ada tarian ini, kesenian ini, jangan lupa saya diundang. Dan saya akan bawa istri saya, katanya. Sebenarnya kalau di sana, di Riyadh, kalau yang nari laki-laki, yang nonton laki-laki. Ya kan, Ben? Kalau yang menari ya perempuan, yang nonton perempuan. Tapi untuk di kedutaan, itu campur, boleh semua negara diundang ke sana nih. Dan dia akan bawa gini. Sampai begitu dia, saking senangnya itu. Nah, iya. Sehingga kalau di Duta Besar sana, Pak Uki udah haji sudah Pak, besok umroh kan, semua disuruh umroh, kamu ikut kan, umroh. Jadi biayai semua oleh mereka, semua mereka. Itu kan suatu kebahagiaan juga ya. Jadi 15 orang kali itu aku merasa saya itu. Semua di umrohin. Ini pengalaman juga yang bisa saya sampaikan di sini. Dan banyak sekali saya pengalaman kalau dicerita itu nggak ada habisnya Pak, benar. Indonesia, Nanggro dan Tuan, banyak di sana pulau utara, dari Sabang sampai Merauke, Muhato Sabe, Bak Mutiara, Jawa, Sumatera, Bangka, Belitung, tambah di ujung Pulau Madura, Bali dan Lombok, Lampung ke Seram, Riau, Setentang, Selat Malaka, Sulawesi dan Kalimantan, Pulau Irian, sekarang namanya Papua. Tentang karya, mungkin ini saya tidak bisa cerita hanya pribadi, karena itu ada teman saya dulu yang namanya almarhum Nurdin Daud. Kami berdua yang pertama sekali membuat sebuah karya selama saya di IKJ di tahun 80-an itu, dibantu oleh teman-teman lagi pengajar di sana, Mas Don, ada Sentot, ada lagi siapa teman-teman lain dan mahasiswa juga. Mahasiswa itu mendorong kami untuk berbuat sesuatu tentang kesenian Aceh itu. Tidak hanya tradisi, sebagai hal-hal yang baru. Nah, di situ mulai tumbuh. Saya berkarya yang namanya rampak dulu. Hu itu dalam bahasa Aceh maknanya itu hidup. Hu bisa hidup. Bisa hu itu artinya merah, menyala gitu. Itu hu juga bahasa Aceh. Tapi pada hakikat yang terakhir, hu itu Allah, bagaimanapun kita berkomunikasi dengan Allah. Karena bagaimanapun bicara kesenian Aceh tidak lepas dari agamisnya ada, kemudian ada disiplinnya ada sosialnya, ada demokrasinya, ada kebersamaannya, ada yang terakhir humorisnya. Itu dalam seni budaya Aceh pasti ada itu. Nah, ini mencoba berbuat sesuatu dengan almarhum Nurdin. Dan selesai itu kita diberi tampil di Mustika Malaysia. Yang lebih tahu banget itu Tom Ibu Nur. Orang-orang ini teman-teman Nungki segala itu. Mungkin siapa Nikos juga tadi itu ikut. Tahun 80 berapa gitu, 82 apa 81 gitu. Nah itulah mulai kami berkarya terus. Kemudian ada karya-karya lain lagi, ada Rampa, ada beberapa karya lagi yang lain itu yang terakhir kemarin dengan teman-teman IKJ mungkin ikut yang habis tsunami. Kira-kira maknanya kena Aceh mendapat musibah tsunami, mari kita sama-sama membangun kembali Aceh itu yang ini lagi ke depan, masa depan ini sama-sama kita berbuat sesuatu untuk Aceh sehingga Aceh membangun kembali. Itulah kira-kira makna dari karyaan terakhir kemarin ini waktu habis tsunami itu. Kalau ditanya bagaimana karya-karya itu sampai sekarang, kalau Rampak itu tadi ada di Amerika itu sudah mulai begitu juga. Ada gabungan, ada sedati, ada saman, ada ratu, ada ku, ada macam-macam unsur Aceh di dalamnya. Jadi kita coba mengolah sedemikian rupa menjadi sebuah pertunjukan gitu. Mungkin inilah karena kekurangan saya tidak pernah difoto secara ini apa itu. Karena saya tak pernah berpikir bahwa ini masa depan ada perlu. Karena saya jangan ditanya kepada saya sama orang disuruh nari misalnya. Hei Pak, kamu harus saya bayar. Itu tidak bisa saya. Saya kalau bilang Pak nari Aceh yang begini-gini, itu boleh saya. Jadi apapun yang jadi kalau ditanya harga apa nggak ngerti saya nggak tahu karena saya tidak mengharapkan saya harus diberi ini, saya harus ini, nggak pernah. Betul, lillahi ta'ala saya nggak pernah saya harus dihargai apa kayaknya enggak pernah. Karena di dunia saya mencintai ini dan saya ingin berbagi dengan masyarakat siapapun dia, mau orang Indonesia mau bukan orang Indonesia, nggak ada beban saya akan berikan. Indonesia Nanggro tercinta,
Pancasila dasar negara, wajib dijaga sepanjang masa. Burung Garuda lambang negara, pegang di tangan lambang Bhinneka. Sekalipun kita berlain pulau, di dalam hati harus seibu bapa. Kalau bicara sufi dalam seni dan budaya Aceh, saya bisa ceritakan. Saya bisa berbicara tentang bahwa dalam seni dan budaya Aceh ada roh sufinya. Mana roh sufinya? Saya ceritakan sama mereka. Saya lantunkan lirik-lirik yang ada itu tentang hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah itu bagaimana kita dalam hati, bagaimana itu orang-orang sufi. Sufi itu kan perjalanannya kan hubungan dia dengan Allah, sehingga dia tidak ada hubungan dengan dunia lagi. Dunia dia dengan Allah akan dekat kita. Itu orang-orang sufi yang begitu. Kesenian Aceh itu kan di dalam kadang-kadang bisa pingsan, Pak. Bisa pingsan dia nari. Nanti kalau menyampaikan tentang hu itu saya bilang hu itu kan yang terakhir kan hakikatnya kan Allah. Jadi itu bisa juga. Jadi kadang-kadang maka karya, mungkin kamu ingat dalam karya saya hu itu ada yang mutar-mutar orang tahun 80 itu yang berputar. Yang paling kuat berputar sampai jatuh tuh Wiwi Sipala sama Tom Ibnul. Ya main di Nagoya, kolaborasi dengan musik dia. Dia membuat batu yang umur 10.000 tahun, 5.000 tahun batu itu dibuat menjadi tangga nada. Dengan itulah dia bermain. Luar biasa. Nah, dia senang sekali saat itu habis kita tampil dengan mereka berkolaborasi. Kemudian dia bercerita kepada kita bahwa sudah 5 tahun kami bikin festival musik lintas agama katanya. Tahun ini yang sangat menyejukkan hati kami katanya. Dan saya melantunkan sesuatu yang ada hubungan dengan sufi itu di Aceh itu. Kayak ada kan bahasanya la ilaha illallah, kalimat taubah berkaitan mati, kullu ra'id dikata lidah, Allah ingat dalam hati. Itu mengingat Tuhan tuh orang sufi kan gitu. Tidak ada saat tidak mengingat kepada Tuhannya. Jadi Allah mengingat Allah itu dalam hati pun tidak dengan ucapan, tapi dalam hati pun dia bisa menyampaikan. Begitulah orang sufi itu. Sehingga dunia ini baginya nggak ada, yang ada hubungan dia dengan Allah. Nah itu orang sufi itu. Itu dalam kesenian Aceh banyak hal-hal yang begitu. Kalau bicara ke depan tentang IKJ itu, tentu semua kita sepakat bahwa bagaimana ke depan ini IKJ harus lebih maju dari yang sudah-sudah. Mahasiswa harus tambah banyak. Itu yang kita sangat harapkan. Tentu saja ini tidak kerja kita saja atau saya atau teman-teman, tapi program dari perkuliahannya, program-program lainnya yang dari staf di sana juga harus berpikir gitu. Kalau mahasiswa yang sudah masuk juga banyak yang sudah menjadi orang di luar, tapi rata-rata jarang menjadi pegawai. Mereka berkarya sendiri, berbuat sendiri di luar. Yang kita lihat juga, baik di Aceh, baik di Jakarta, di mana-mana, banyak anak-anak IKJ. Harapan kita ke depan ini supaya apa yang kurang itu kita coba cari solusinya sama-sama. Itu yang penting. Lama po apa sesangan tutong badan bekrong karab je cepat rasa mogago Aceh lam nyantong pudia mahayon megulung urat bulin puna tabutro nasu hai bintang timu tabutro haja.